Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Umat Islam mau menang hanya satu, bersatu. Bergerak dalam satu derap, satu langkah, saling bergandengan tangan, merupakan suatu pemandangan yang langka yang terjadi pada para pemimpin dan tokoh umat Islam. Alhamdulillah, beberapa waktu lalu dalam rangka memperingati dan mensyukuri nikmat kemerdekaan, beberapa elemen ummah sepakat mengadakan parade dengan tajuk Parade Tauhid. Acara ini mendapat simpati dan dukungan banyak tokoh umat dan bangsa. Parade ini merupakan bukti bahwa umat bisa bersatu meski beda organisasi dan beda pengajian. Tapi tentu persatuan seperti itu akan sulit tercapai tanpa didahului oleh para ulama, tokoh, dan pemimpin umat. Wahai para ulama, bersatulah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Tanggal 16 Agustus yang lalu, berbagai tokoh dan elemen umat Islam berdiri dalam satu barisan dengan tajuk Parade Tauhid Indonesia. Parade yang didukung sejumlah tokoh nasional seperti Ketua MUI Profesor Din Syamsuddin, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, A.A. Jim, Ustaz Arifin Ilham, ada pula Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, pimpinan perguruan Asy-Syafi'iyah, Kiai Haji Khalil Ridwan, Habib Rizik Syihab, Ustaz Bakhtiar Nathir, dan sederet ulama yang turut andil menorehkan sejarah bagi generasi muda. Parade ini juga dilakukan dalam rangka memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran serta para alim ulama, tokoh Islam, santri, dan kaum muslimin pada umumnya yang berhasil mengusir penjajah Belanda. Islam menjadi garda terdepan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Sebutlah nama-nama seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol, Cut Nyak Din, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang lainnya. Merekalah para tokoh ulama, pemimpin, sultan yang berjibaku melawan imperialisme asing di bumi Indonesia tercinta. Nikmat Allah Azza wa Jalla berupa kemerdekaan akhirnya diperoleh bangsa Indonesia, ditandai dengan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini secara jujur tertuang dalam alinea 3 pembukaan UUD 1945, bahwa kemerdekaan ini merupakan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Parade ini juga diharapkan menjadi ajang halal bihalal akbar umat Islam, sehingga dapat terjalin silaturahmi antara elemen umat yang akan memperkokoh persatuan. Namun sayang, di tengah ikhtiar yang mulia ini, ada saja pihak-pihak yang nyinyir dan bersuara miring. Orang-orang dengan penyakit hati yang gelisah melihat umat Islam semakin kompak. Orang-orang yang gentar melihat umat Islam semakin kuat. Namun, kita sebagai umat Islam terbukti semakin kuat. Anak-anak muda yang belajar ilmu Islam dengan murni, yang 5 dan 10 tahun ke depan akan memimpin bangsa ini. Dua golongan manusia jika mereka baik, akan baik seluruh manusia.
Dan jika ia rusak, akan rusak seluruh manusia. Mereka adalah para ulama dan umara. Hadis riwayat Ibnu Nuaim dalam Hilyatul Auliya. Hadis ini jalur periwayatannya memang lemah, tapi makna yang dikandungnya benar adanya. Kebaikan masyarakat di suatu negeri bergantung pada kesalehan para ulama dan keadilan umara. Dan rusaknya masyarakat juga bermula dari rusaknya para ulama dan culasnya para umara. Kata ulama terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara dan Fatir. Allah Ta'ala berfirman, bukankah itu suatu bukti bagi mereka bahwa para ulama Bani Israel sudah mengetahuinya sebagai suatu kebenaran? Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 197. Ayat tadi berbicara tentang ulama Bani Israel yang membenarkan dan menerima ajaran Nabi Muhammad SAW seperti Abdullah bin Salam dan Mukhayriq. Dan dalam surah Fatir, Allah juga berfirman, dan demikian pula di antara manusia, binatang melata, dan hewan ternak, terdiri dari berbagai macam warna. Sungguh yang benar-benar takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, mereka yang berpengetahuan. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Al-Quran surah Fatir ayat 28. Jadi, ulama bukan sekedar pengumpul hafalan Quran, hadis, dan kitab kuning. Keulamaan justru terlihat dalam ketakutan kepada Allah Ta'ala. Hanya mereka yang mempunyai pengetahuan mendalam yang tahu bahwa takut kepada Allah adalah permulaan dari suatu kearifan. Karena rasa takut seperti itu sama dengan penghayatan dan cinta. Penghayatan akan semua keindahan dunia lahir dan dunia batin yang sungguh luar biasa, dan penuh cinta karena rahmat dan kasih sayangnya. Ulama juga pewaris para nabi dan penyambung lidah mereka. Para nabi tidak mewariskan harta benda berupa emas, perak, perniagaan, dan sawah ladang. Dan kita hidup di zaman yang tidak akan ada lagi nabi yang diutus. Dan peran inilah yang mesti diambil oleh para ulama. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tugas para nabi. Wahai nabi, sungguh kami mengutus engkau sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan sebagai orang yang mengajak kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai pelita pemberi cahaya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang beriman, bahwa mereka akan memperoleh karunia yang besar dari Allah. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 hingga 47. Sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan, serta sebagai pelita di tengah umat. Fungsi itu kini ada di pundak para ulama. Sungguh berat bebannya dan sungguh mulia perannya. Ulama yang saleh adalah yang ucapannya sesuai dengan perilakunya. Akhlaknya mulia. Ia senantiasa berkata benar meskipun beresiko kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Dakwahnya mengajak kepada jalan Allah, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ia tidak canggung memberi nasihat dan peringatan, termasuk kepada penguasa sekalipun. Ia selamatkan para umara dari bahaya kefasikan dan mengarahkannya pada kebaikan. Inilah potret ulama yang berpengaruh pada standarisasi kebaikan manusia. Seharusnya jangan semua kaum mukmin berangkat bersama-sama. Dari setiap golongan sekelompok mereka ada yang tinggal untuk memperdalam ajaran agama dan memberi peringatan kepada golongannya bila sudah kembali, supaya mereka dapat menjaga diri. Al-Quran surah At-Taubah ayat 122. Sedangkan ulama yang rusak akan menjadi virus ganas yang mematikan bagi umat dan bangsa. Ilmunya digunakan untuk membeli dunia. Ucapannya sangat kontras dengan perilakunya. Ia pandai menilai orang tetapi tidak jujur terhadap diri sendiri. Ia dekati penguasa demi harta dan penghargaan. Ia biarkan penguasa itu tetap dalam kezalimannya. Ia akan berfatwa kemana angin bertiup.
Dalam istilah Imam Al-Ghazali, dialah ulama su atau ulama buruk yang menjual akhiratnya untuk dunianya. Ulama semacam ini merupakan malapetaka bagi bangsa dan agama. Na'udzubillah min dzalik. Tahun yang lalu, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, para ulama, cendekiawan, dan zu'ama datang dari berbagai penjuru tanah air dalam pertemuan yang bertajuk Musyawarah Nasional Ulama. Pertemuan ini memang inisiatif dari pemerintah kala itu untuk membentuk sebuah wadah yang bisa menjadi representasi umat Islam terhadap pemerintah. Para tokoh ini merupakan unsur yang mewakili ormas-ormas Islam tingkat pusat seperti NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, GUPI, PTDI, DMI, dan Al-Ittihadiyah, serta ditambah dengan 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian, dan tokoh lainnya yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim yang bernama Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Momentum berdirinya MUI kala itu bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Para tokoh ini menyadari sepenuhnya bahwa ulama adalah pewaris tugas-tugas para nabi. Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat sebagai estafet perjuangan para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Apalagi umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral. Budaya global yang didominasi barat yang sekuler dan bebas nilai mengancam peran agama dalam kehidupan bangsa. Dalam perjalanannya, selama 40 tahun Majelis Ulama Indonesia, ormas yang lahir dari inisiasi pemerintah, memang lebih banyak menempatkan diri sebagai khadimul hukumah atau pelayan pemerintah, sehingga kesan tukang stempel kebijakan pemerintah menempel erat, sulit untuk ditampik. Tapi seiring reformasi yang terjadi tahun 1998, Majelis Ulama Indonesia juga mengalami transformasi. MUI menggeser platformnya menjadi Khadimul Ummah wa Shadiqul Hukumah, atau pelayan umat dan mitra pemerintah. Dan dalam beberapa tahun terakhir, peran kritis MUI terhadap pemerintah memang menggema cukup kencang. Terakhir adalah kasus BPJS yang menurut MUI belum sesuai syariah. Dalam khitbah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan 5 fungsi dan peran utama MUI, yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para nabi, sebagai pemberi fatwa, sebagai pembimbing dan pelayan umat, sebagai gerakan rekonsiliasi dan pembaharuan, serta sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam 40 tahun kiprahnya, MUI juga telah melahirkan beberapa lembaga yang berperan dalam mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keumatan. Ada Dewan Syariah Nasional atau disingkat DSN. Lembaga ini merupakan badan otonom MUI yang menjamin terlaksananya kegiatan perekonomian dan keuangan yang sesuai dengan syariah.
MUI juga terkenal dengan program labelisasi halalnya, dan lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap program ini adalah LPPOM, atau Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan Makanan, dan Kosmetika. Meski tidak setenar dua lembaga tadi, MUI juga punya Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Basarnas merupakan badan permanen dan independen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan dan industri keuangan, serta jasa keuangan syariah lainnya di kalangan umat Islam. Lembaga ini menjawab kehadiran perbankan syariah, asuransi syariah, dan perkreditan syariah yang telah hadir sebelumnya. Mungkin tidak banyak yang tahu, ternyata MUI juga konsen terhadap isu lingkungan hidup. Ini dibuktikan dengan hadirnya Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam atau Lembaga PLHSDA. Lembaga ini lahir paling Lembaga ini lahir paling bontot daripada lembaga-lembaga otonom lainnya. Didirikan pada 23 September 2010 yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di tengah-tengah umat. Terutama setelah melihat sektor pertambangan yang begitu besar dalam menyumbang kerusakan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai wadah umat Islam yang terdiri dari lintas ormas dan kelompok, keberadaan MUI menjadi penting untuk merekatkan umat. Apalagi orang-orang yang duduk di majelis itu merupakan para ulama, zuama, dan cendekiawan yang menjadi panutan dalam organisasinya masing-masing. Semua tahu dan hafal di luar kepala ayat tentang perintah bersatu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Semua juga tahu bahwa perpecahan, saling berbantahan akan menyebabkan umat ini hilang kekuatan dan wibawanya. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Persatuan merupakan tantangan terberat umat saat ini, dan beban ini utamanya ada di pundak para ulama. Keragaman umat Islam Indonesia dalam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik sering mendatangkan kelemahan, dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai tindakan nyata, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2006 telah menghasilkan keputusan dalam rangka penyamaan pola pikir dalam masalah-masalah keagamaan atau Taswiyatul Manhaj. Hasil ijtima itu menelurkan beberapa poin penting yang dapat dijadikan acuan untuk mempersatukan umat. Di antara poinnya yaitu perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam merupakan suatu yang wajar sebagai konsekuensi dari peranata ijtihad yang memungkinkan terjadinya perbedaan. Poin selanjutnya menjelaskan bahwa sikap yang merasa hanya pendapatnya sendiri yang paling benar serta cenderung menyalahkan pendapat lain dan menolak dialog merupakan sikap yang bertentangan dengan prinsip toleransi, dan sikap tersebut merupakan egoisme dan asyabiyah hizbiyah atau fanatisme kelompok. Potensinya jelas perpecahan umat. Perbedaan pendapat bukan berarti kebebasan tanpa batas. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal ikhtilaf atau wilayah perbedaan.
Majal al-Ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor faham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di luar koridor aswaja ini, maka jelas ada pertentangan. Dalam hasil keputusan itu, Komisi Fatwa MUI juga mengutip ayat Al-Quran sebagai landasannya. Di antaranya firman Allah Ta'ala surat Hud ayat 118 hingga 119. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia yang durhaka semuanya. Al-Quran Surah Hud ayat 118 hingga 119. Dalam kitab Al-Manar dijelaskan, maksud dari yang diberi rahmat oleh Tuhanmu yaitu bentuk ikhtilaf yang tidak melahirkan pertentangan dan permusuhan. MUI juga mengutip ungkapan Hasan Al-Banna dalam menyikapi perbedaan, yaitu saling toleransi dalam wilayah perbedaan pendapat dan bekerja sama dalam hal yang disepakati. Selain mengeluarkan poin tentang taswiyatul manhaj, Komisi Fatwa MUI juga memutuskan apa yang disebut tansyik harakah atau koordinasi langkah dalam masalah-masalah keagamaan. Hasil kajian Komisi Fatwa ini juga mengutip firman Allah Ta'ala surat Al-Ma'idah ayat 2 sebagai landasannya. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Dan juga kutipan dari perkataan sahabat Rasulullah SAW. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Untuk itu, umat Islam perlu mengefektifkan gerakan, baik yang sifatnya dakwah Islamiyah maupun gerakan pembelaan bagi Islam dan umatnya. Gerakan keagamaan juga harus mencakup segala bidang, seperti akidah, syariah, akhlak, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk tercapainya gerakan yang efektif tersebut, MUI diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi sehingga tercapai tujuan gerakan bersama. Itulah hasil ijtima dari Komisi Fatwa MUI tahun 2006 yang bisa dijadikan sebagai panduan dalam mempersatukan derap langkah umat Islam. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.